Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Yendra dari SMK YPM 8 Sidoarjo, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2020 pada tanggal 18 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, saya harap juga demikian. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi ya kita tetap menggunakan sistem daring. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan kondisi seperti ini. Karena memang kita belum diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan nanti untuk ajaran atau semester depan Januari kita sudah bisa pembelajaran tatap muka sehingga nanti bisa lebih baik lagi dan bisa maksimal. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, seperti materi-materi sebelumnya, proses pembelajaran juga masih tetap saya menjelaskan melalui PPT. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Cukup berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Baik. Nah, sebelum kita ke materi, sebaiknya kalian perlu tahu dulu pembelajaran kita hari ini tujuannya apa saja. Nah, jadi ada beberapa tujuan atau hal yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian memahami pengertian teks eksplanasi itu apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi sama dengan teks-teks yang lain pasti ada strukturnya. Selanjutnya, yang ketiga, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir nanti, kalian diharapkan mampu membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya harap nanti kalian bisa memperhatikan dengan serius. Ya, tidak boleh guyon karena ini adalah pembelajaran daring. Ketika kalian tidak sungguh-sungguh, Pak Indra pun tidak bisa memantau kalian. Jadi saya harap kesadarannya masing-masing supaya tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dan dapat maksimal. Baik, nanti saya tampilkan PPT-nya, silakan diperhatikan. Belum kelihatan ya PPT-nya? Belum, sebentar masih loading ya? Ya, masih loading sebentar. Ya.
Sudah kelihatan? Belum. Sampun, Pak. Sudah ya? Ya, mungkin ada yang belum, ada yang sudah, tidak apa-apa. Baik, saya lanjutkan untuk materi ya. Tolong nanti diingat untuk yang bersuara tetap pakai headset dibuka. Kalau bisa dibuka aja semua videonya dan harus fokus gambarnya. Baik, saya mulai. Baik anak-anak, saya mulai untuk materi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, di sini bagian A ada pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pengertian dulu, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, di sini fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam, misalkan seperti banjir, longsor, gempa bumi, itu bencana alam atau fenomena alam. Kalau fenomena sosial, kemiskinan. Jadi itu contohnya untuk yang fenomena alam dan fenomena sosial. Yang selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ada 4. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Dan yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Itu untuk ciri-ciri teks eksplanasi. Yang bagian B, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada fakta dan gagasan pokok. Apa itu fakta? Nah, di sini dijelaskan. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Selanjutnya, paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Sedangkan gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Jadi dikembangkan berdasarkan gagasan utama tadi. Yang C, konstruksi informasi teks eksplanasi. Ada bagian-bagian teks eksplanasi, ada susunan ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas atau kalimat penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Ada juga abstraksi. Apa itu abstraksi? Nah, abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan jadi diceritakan lagi. Ini beberapa aspek yang diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Nah, yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa sendiri. Jadi setelah dicermati, mencatat hal-hal penting, setelah itu mengembangkan lagi menggunakan bahasa sendiri. Itu bedanya mengabstraksi. Dari teks awal dibuat lagi bentuk baru menggunakan bahasa sendiri. Itu mengabstraksi. Nah, selanjutnya analisis struktur dan kebahasaan. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi bahwa diharapkan kalian memahami teks eksplanasi itu apa dan bisa menganalisis struktur dan juga membuat teks eksplanasi.
Nah, yang pertama struktur teks eksplanasi. Di sini ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua penjelas proses. Dan yang ketiga penutup. Jadi itu strukturnya. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Di sini ada 3. Ada kata istilah, keterangan waktu, dan konjungsi antar kalimat. Itu untuk kaidah kebahasaannya. Yang E, produksi teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi. Di sini ada pola pengembangan dalam teks dan ada langkah-langkah penulisan teks. Yang pertama pola pengembangan teks eksplanasi. Ada 2. Nah, ini pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Misal kalau pola pengembangan sebab akibat, misalkan banjir, tentang banjir. Nah, berarti di sini ada apa penyebabnya banjir, apa akibatnya. Jadi jelas di situ. Sedangkan yang pola pengembangan proses, misal proses terjadinya hujan. Nah, di situ ada prosesnya. Ya, jadi itu pola pengembangannya 2 dan contoh teksnya. Selanjutnya pengembangannya atau membuat teks eksplanasi, apa langkah-langkahnya? Yang pertama menentukan topik atau tema. Ya, menentukan topik atau tema. Karena tema ini merupakan landasan ketika kita membuat teks. Teks apa saja. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Nah, tujuannya jelas untuk menyampaikan informasi terkait isi teks tadi. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka, dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Jadi berdasarkan susunan kerangka tadi, kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke, baik anak-anak, karena ini pembelajaran daring, saya nggak bisa memastikan apakah kalian benar-benar memperhatikan atau tidak, tapi saya bisa mengetes kalian. Jadi silakan nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Yendra bisa diaktifkan suaranya dan juga gambar atau video kalian bisa diaktifkan. Baik, yang pertama ini hanya untuk mengetes apakah kalian benar-benar tadi memperhatikan. Coba siapa yang bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi? Coba siapa yang bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi? Ya, siapa ini? Ya, tolong. Widya. Ya, videonya di itu ya. Ditampilkan gambarnya. Sudah, Pak. Wajahnya belum kelihatan wajahnya. Ya, bisa HP-nya agak dimundurkan. Sambil menjelaskan tadi. Ya, kalau sudah silakan. Apa pengertian teks eksplanasi? Teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Oke, betul. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Ya, berarti tadi benar-benar memang memperhatikan. Saya harap yang lain juga seperti itu. Baik, pertanyaan kedua. Nanti yang lain silakan menjawab. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Cirinya. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau tadi sudah mendengarkan dengan baik, pasti bisa menjelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi, siapa yang bisa? Halo? 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 Halo, Pak. Siapa yang bisa menjelaskan ciri teks eksplanasi?
Silakan. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. 2. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. 3. Memuat informasi bersifat keilmuan. Yang terakhir, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Oke, bagus. Oke, saya rasa sudah untuk teks ciri-cirinya. Pertanyaan yang ketiga. Coba siapa yang bisa menjelaskan struktur teks eksplanasi? Struktur. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, coba diaktifkan suara dan gambarnya. Sudah. Ya, silakan. Saya, Pak. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Pertama, pernyataan umum. Kedua, penyelesaian proses. Dan terakhir, penutup. Iya, betul. Jadi ada 3 ya. Ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Oke, bagus. Kurang satu lagi. Biar lengkap sesuai materi tadi. Coba siapa yang bisa menjelaskan kaidah kebahasaan? Sekarang kaidah kebahasaan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Suara gambarnya diaktifkan. Sudah. Oke, silakan. Kaidah kebahasaan ada 3, yaitu 1. Istilah, 2. Keterangan waktu, 3. Konjungsi antar kalimat. Oke, bagus. Oke, saya rasa cukup untuk mengetes apakah kalian tadi memperhatikan atau tidak. Baik, selanjutnya sekarang waktunya kalian mau presentasikan tugas yang sudah Pak Yendra berikan, yaitu menganalisis teks eksplanasi, ya, menganalisis teks eksplanasi. Saya harap ada satu anak dari setiap kelompok atau beberapa kelompok saja nanti yang tampil. Oke, yang pertama, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan untuk struktur teks eksplanasi? Ya, yang sesuai tugas kemarin. Coba. Saya, Pak. Ya, sebut namanya. Perwakilan dari kelompok berapa ini? Saya Satu dulu ya. Iya, saya Sumarliati Ningsih dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Kemiskinan. Penjelasan proses. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan. Struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya adalah menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan kerja, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu didukung oleh dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang,
menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif dan mengatasi kemiskinan. Penutup, seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Apabila kita dapat mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki, sifat-sifat buruk seperti disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Bapak. Oke, bagus. Untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan menjelaskan hasil analisisnya tentang kaidah pembahasaan. Silakan siapa perwakilannya untuk kelompok 2? Saya, Pak. Ya, diaktifkan suaranya dan videonya ya. Ya, sudah, Pak. Oke, silakan. Ayo, Pak. Analisis kaidah bahasa teks eksplanasi. Nomor 1, kaidah bahasa bermakna lugas dan baku. Hasil analisis hasil analisis kemiskinan paragraf 1, 2. Kata ganti non persona. Hasil analisis ini paragraf 1. 3. Pengguna peristilahan hasil analisis struktur sosial paragraf 2. 4. Kausalitas hasil analisis sebab paragraf 2. 5. Kaidah bahasa kronologis hasil analisis tidak ada. 6. Kaidah bahasa kata pasif hasil analisis terjadi paragraf 2. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Semua kelompok atau perwakilan sudah tampil. Tetap nanti tugasnya, yang lain silakan dimasukkan dalam Microsoft Teams. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar dari Teams. Baik anak-anak, saya rasa tadi penyampaian materi dari Pak Yandra sudah cukup. Tadi selanjutnya untuk yang tugas selanjutnya yang dikirim melalui Teams nanti tetap dikerjakan, yaitu membuat teks eksplanasi. Nah, untuk membuat teks eksplanasi nanti bebas, terserah kalian. Atau mungkin bisa kalian memilih fenomena-fenomena yang pernah terjadi di daerah kalian atau dekat lingkungan kalian. Seperti di materi tadi ada fenomena banjir, ya, atau mungkin bencana alam. Terus yang pokoknya biar gampang kalian membuatnya, gunakan fenomena yang pernah kalian saksikan sendiri. Jadi kasarannya seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum saya akhiri, saya menyampaikan dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ternyata semua kejadian yang ada di lingkungan kita itu ada tergolong dalam beberapa teks masing-masing. Nah, seperti yang teks eksplanasi ini juga ternyata kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Sampai kita sadari, ternyata setelah kita mempelajari teks eksplanasi, ternyata kejadian itu bisa kita buat dalam teks eksplanasi. Baik, jangan lupa pesan saya, tetap semangat di rumah terus karena kondisi di Sidoarjo atau Indonesia saat ini masih kondisi pandemi dan belum pulih 100%. Ya, walaupun nanti kondisi seperti ini, mudah-mudahan di semester depan kita sudah bisa bertatap muka untuk pembelajaran dan sudah dapat izin dari
Dinas Pendidikan supaya nanti pembelajarannya bisa maksimal. Pasti kalian juga sudah rindu dengan sekolah dan teman-teman atau dengan Bapak Ibu guru. Baik, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.